Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hasbi Maulana. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai wawasan kepramukaan kepada kalian semua. Selamat menyaksikan. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur senantiasa milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan semoga salawat beserta salam sampai kepada kita selaku umatnya yang betapa mengharap syafaat darinya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin kakak-kakak semua supaya terdengar lebih akrab dan berpramuka gitu, mungkin saya akan manggilnya kakak-kakak. Ya, walaupun mohon maaf sebelumnya, saya di sini memaparkan materi mengenai wawasan kepramukaan tidak secara tatap muka ataupun tidak secara live, melainkan melalui media video. Namun semoga kakak-kakak semua bisa enjoy dan menikmati isi dari materi tentang wawasan kepramukaan ini. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasbi Maulana. Saya merupakan alumni dari SMK DPI juga, namun saya angkatan kedua. Jadi agak bertaut lah dengan kakak-kakak semua. Dan juga mohon maaf saya tidak memakai facecam di sini. Ya, dikarenakan low budget. Jadi saya tidak mempersiapkan dan tidak memiliki media yang harusnya saya gunakan, yaitu facecam, supaya ya teman-teman meskipun tidak secara langsung namun tetap bisa melihat wajah dari saya. Ya, di sini saya akan memaparkan ataupun bukan memaparkan materi sih, lebih ke berbagi ilmu dengan teman-teman semua tentang wawasan kepramukaan. Namun apa yang akan saya berikan di sini bukan hal yang bisa disebut teoritis. Jadi saya tidak akan berbicara tentang materi apa sih pramuka, apa sih yang dipelajari tentang pramuka, pramuka itu tingkatannya gimana sih. Tidak akan seperti itu. Jadi mungkin ya karena saya percaya kakak-kakak semua sudah tahulah mengenai apa itu pramuka, seluk-beluknya. Namun di sini saya akan memaparkan dan berbagi cerita mengenai realita tentang pramuka sekarang, khususnya untuk di tahapan usia kakak-kakak semua, yakni usia penegak. Ya, soalnya kan mungkin kakak-kakak semua sudah tahu lah, kalau sudah masuk ke jenjang SMK atau SMA, maka kakak-kakak sudah masuk ke jenjang penegak. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai kegiatan bermutu bagi pramuka penegak ataupun bagi pramuka tingkatan SMA, SMK, dan MA. Kakak pasti sudah tahu lah mengenai apa itu pramuka. Yap, pramuka merupakan lembaga pendidikan di luar sekolah dan keluarga. Simpelnya seperti itu, karena memang pramuka adalah satu hal ataupun bisa disebut satu pelajaran yang diajarkan namun tidak terikat dengan pendidikan formal yang ada di sekolah ataupun tidak terikat dengan pendidikan yang ada di keluarga. Karena memang pramuka memisahkan diri dari sekolah ataupun dari keluarga. Ya, meskipun pada realitanya sekarang pramuka tidak bisa dipisahkan dengan pangkalan ataupun dengan sekolah, yang bertujuan untuk membina generasi muda secara sistematis, terarah, seimbang lahir dan batin. Yap, visi ataupun tujuan dari adanya gerakan pramuka adalah untuk membina ataupun membentuk generasi muda secara sistematis, terarah, seimbang, lahir dan batin. Apa itu sistematis? Sistematis adalah pendidikan yang diterapkan di dalam pramuka, tentunya dilakukan secara menurut kepada sistem yang seharusnya dilakukan. Jadi sudah sistemik, sudah teratur apa saja yang harus dilakukan dan kapan kita harus melakukannya. Lalu terarah, tentu pendidikan yang diberikan dalam kepramukaan merupakan pendidikan yang sudah ada arahannya ataupun ada landasannya,
yakni pendidikan yang dibentuk kepada di keilmuan kepramukaan yang tentunya sudah dibentuk oleh para pandu-pandu pramuka sebelum kita. Katakanlah pandu pramuka sedunia. Pasti teman-teman sudah tahu lah, kakak-kakak sudah tahu. Yap, benar. Kakak pandu sedunia adalah Baden Powell, Baden Powell. Simpelnya seperti itu. Ataupun nama lengkapnya Sir Robert Stephenson Baden Powell. Ataupun pendidikan kepramukaan yang diterapkan oleh Bapak Pandu Indonesia. Yap, siapa? Benar. Kayaknya nggak nyaman ya kalau misalkan beda gitu feelnya kalau misalkan secara langsung dengan lewat video gini. Bapak Pandu Indonesia adalah Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya, pendidikan kepramukaan diberikan secara seimbang lahir dan batin. Tentu, pendidikan yang diterapkan dalam keilmuan kepramukaan tentunya menyeimbangkan dua aspek tersebut, lahir dan juga batin. Seimbang antara fisik dan juga seimbang secara dengan psikis. Jadi pramuka tidak hanya mementingkan tidak hanya melulu tentang pendidikan fisik. Pramuka harus kuat, pramuka harus tangguh, tidak. Tidak hanya kuat dan tangguh dari segi fisik, namun kuat dan tangguh dari segi hati ataupun rohaninya juga. Ya itu. Selanjutnya, seperti apa sih sosok dari seorang pramuka? Karena dalam pramuka diajarkan begitu banyak hal yang tentunya akan bermanfaat, maka bisa saya katakan sosok pramuka lebih hero daripada pemuda biasa. Mengapa lebih hero? Maksudnya apa sih lebih hero? Yap, lebih bisa dikatakan cocoklah dijadikan pahlawan gitu. Ada spesialitinya. Kenapa? Ya karena di pramuka diajarkan tentang ketangguhan fisik, ketangguhan hati, bagaimana cara kita membina orang lain, bagaimana cara kita menolong sesama. Di dalam pramuka diajarkan seperti itu. Berbeda kalau misalkan kita tidak mengikuti pramuka. Mungkin ada hal yang tidak bisa kita dapatkan kalau misalkan kita tidak belajar pramuka, seperti cara berorganisasi, cara memanage bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, cara menolong orang lain, ataupun lebih dalamnya lagi, kita tidak akan tahu bagaimana cara kita bisa survive di hutan, bagaimana cara kita berkemah yang baik, dan masih banyak lagi. Hal-hal seperti itu, kalau misalkan kita tidak bergabung dengan pramuka, atau misalkan kita tidak menjadi seorang pramuka, maka kita tidak akan bisa mendapatkan hal itu. Itu kenapa saya mengatakan sosok pramuka lebih hero dari pemuda biasa. Selanjutnya, sosok pramuka lebih matang daripada pemuda umumnya. Kenapa demikian? Karena seperti tadi saya katakan, seorang pramuka tentu sudah dilatih dari berbagai hal, dari berbagai aspek. Dari mulai aspek bagaimana cara dia merawat diri sendiri, bagaimana cara dia merawat masyarakat, bagaimana cara dia berhubungan dengan orang banyak, dan cara dia berorganisasi. Seorang pramuka tentu sudah belajar akan hal itu. Berbeda kalau misalkan kita tidak belajar pramuka. Mungkin ada beberapa hal yang tidak akan bisa kita temukan jikalau kita tidak masuk ke dalam dunia kepramukaan. Lalu seorang pramuka bisa dikatakan lebih matang karena ketika nanti dia turun ke masyarakat, ketika dia bertemu dengan orang banyak yang tentunya asing bagi mereka, maka seorang pramuka akan lebih mudah survive dan juga beradaptasi pada lingkungan tersebut. Selanjutnya, sebelumnya saya harap ini teman-teman pas denger video ini nggak ngantuk. Soalnya kan kalau saya lihat jadwal, video ini tuh diputar pada pukul 8:30 atau 9:30, saya lupa. Semoga kakak-kakak semua tidak ngantuk ya. Selanjutnya, sosok pramuka lebih siap pakai dari pemuda lainnya. Mungkin untuk aspek yang ini hampir sama dengan yang sebelumnya, yakni lebih matang. Kenapa? Ya seperti tadi, seorang pramuka tentunya sudah dilatih dari berbagai hal aspek. Dan nanti ketika dia sudah turun ke masyarakat, ketika dia berhubungan dengan orang lain, maka seorang pramuka tentunya lebih siap untuk menghadapi situasi-situasi tertentu, seperti menghadapi situasi di masyarakat ataupun menghadapi situasi ketika dia berada di hutan, bagaimana cara dia survive agar tetap baik-baik saja di hutan. Tentu seorang pramuka lebih siap dalam menghadapi hal itu tentunya. Selanjutnya, sosok pramuka lebih mandiri daripada pemuda lainnya.
Kita ambil contoh, kenapa saya berkata demikian tadi. Kita ambil contoh, katakanlah seorang pramuka, kita bandingkan seorang pramuka dan juga orang biasa yang tidak ikut pramuka. Jikalau kita tempatkan dia di masyarakat, tentu seorang pramuka dia sudah belajar bagaimana cara dia hidup mandiri, bagaimana cara dia memasak, bagaimana cara dia mencuci piring, bagaimana cara dia mencuci pakaian, dan bagaimana cara dia mendapatkan makanan. Even kita sedang berada di hutan, seorang pramuka tentu akan bisa melakukan itu dengan dirinya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain kalau memang tidak ada orang lain di sana. Berbeda dengan seorang pemuda biasa yang tidak mengikuti kegiatan kepramukaan. Tentu mungkin ada hal yang tidak bisa dia lakukan dibanding dengan seorang pramuka. Katakanlah orang yang biasa yang tidak ikut pramuka, tentu dia akan kebingungan bagaimana cara dia survive di hutan, bagaimana cara dia mendapatkan makanan, bagaimana cara dia memanage makanan selama dia berada di hutan. Berbeda dengan seorang pramuka tentunya. Seorang pramuka pastilah sudah paham betul tentang bagaimana cara memanage makanan, semisal dia sedang berada di hutan. Seperti itu. Kenapa saya mengatakan pramuka lebih mandiri daripada pemuda lainnya? Karena dari segi aspek survive dan juga adaptasi, tentu seorang pramuka lebih pandai karena dia sudah belajar banyak tentang hal itu di dalam pramuka. Selanjutnya, sosok pramuka lebih mendapat simpati dan tempat di hati masyarakat. Saya mengatakan ini atas dasar pengalaman saya sendiri. Karena ketika kita sudah bergabung dengan pramuka, ada satu nilai unggul, ada satu nilai lebih yang bisa dilihat oleh masyarakat. Masyarakat akan melihat, wah orang ini spesial nih. Kenapa nih orang ini? Kenapa sih anak ini bisa lebih spesial daripada pemuda lainnya? Setelah dilihat ya, karena salah satu faktor utamanya karena dia ikut pramuka. Dalam pramuka seperti tadi saya katakan, seorang pramuka tentunya sudah paham betul mengenai cara bagaimana dia hidup bermasyarakat, bagaimana cara dia hidup menghadapi orang banyak. Kenapa dengan demikian masyarakat akan lebih memilih dan juga seorang pramuka akan mendapatkan simpati yang lebih dan juga tempat khusus di hati masyarakat. Karena mengapa? Karena seorang pramuka sudah memiliki spesialitinya sendiri. Nah, itu kakak-kakak. Selanjutnya, kita sudah berbicara tentang seharusnya sosok pramuka seperti apa. Tadi saya katakan, mungkin kakak-kakak bisa sambil menuturkan, sambil saya mengucapkan. Seorang pramuka tadi lebih mandiri, lebih bisa mendapatkan tempat di hati masyarakat, lalu lebih gagah, lebih hero dari seorang biasa, lebih matang, lebih siap dipakai daripada orang biasa, dan masih banyak lagi. Itu adalah how good mohon maaf, tadinya pengen bahasa Inggris tapi nggak jadi takutnya salah. Itu tadi adalah bagaimana seorang pramuka harusnya. Jadi seperti itulah seharusnya seorang pramuka itu lebih mendapatkan tempat di hati masyarakat. Seharusnya seorang pramuka itu lebih siap dipakai. Seharusnya seorang pramuka itu lebih mandiri dan masih banyak lagi. Namun ini kenyataannya, ini realita yang sedang kita hadapi sekarang. Nyatanya sedikit sekali para pemuda yang aktif di gugus depan, kuaran ataupun kuarcap. Yap, memang. Berkaca pada zaman sekarang, fakta yang terjadi di lapangan, sangat sedikit sekali antusias dari para pemuda untuk mengikuti dan join pada kegiatan kepramukaan. Padahal kegiatan kepramukaan, dari penilaian secara objektif saya, pramuka adalah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi para pemuda, entah itu di zaman sekarang ataupun bermanfaat bagi mereka di masa hadapan nanti. Namun faktanya tidak demikian. Para pemuda zaman sekarang sangat sedikit sekali yang tertarik untuk mengikuti kegiatan kepramukaan dan belajar tentang pramuka. Selanjutnya, nyatanya kegiatan pramuka hanya berkutat pada tekpram sepele, dan biasanya hal ini yang dijadikan hiburan ataupun seloroh murahan. Perspektif masyarakat kepada pramuka, perspektif para pemuda kepada pramuka rata-rata negatif. Kenapa demikian? Banyaklah yang berkata demikian, seperti
apaan sih belajar pramuka, belajar gitu-gitu doang, belajar semapur, LKBB, panas-panas lah, nyiksa diri, mending aja diam di rumah, mending aja main, mending aja ngelakuin hal-hal yang bikin kita seneng. Banyak sekali perspektif masyarakat, banyak sekali stigma masyarakat yang bisa dikatakan menjatuhkan pramuka. Sehingga hal-hal yang demikian seperti pramuka cuman belajar tentang materi lah, pramuka cuman belajar tentang LKBB lah, apaan lah, kokonat lah, orang kelapa lah, banyak sekali hal-hal seperti itu yang menjadikan pramuka dijadikan sebagai bahan hiburan dan juga seloroh murahan dari para mulut-mulut yang tidak bertanggung jawab. Makanya kenapa perspektif dan stigma yang seperti ini harus dihilangkan agar ya pramuka tidak selalu dijadikan bahan olok-olok orang-orang gitu. Dan caranya ya kita menjadi seorang pramuka yang baik. Kita sebagai pemuda yang cinta kepada bangsa kita harus menjadi seorang pemuda yang tentunya bisa dibanggakan oleh bangsa. Ya salah satunya dengan cara masuk ke dalam kegiatan kepramukaan dan belajar banyak tentang bagaimana cara mencintai bangsa dan mencintai masyarakat. Dan tentunya mencintai diri sendiri. Namun tidak mencintai dia yang tidak peka akan perasaanmu. Mohon maaf, saya sedikit menyimpang. Ya itu. Yang selanjutnya, namun nyatanya orang awam cenderung melihat kegiatan kepramukaan sebagai bahan olok-olok. Ya seperti tadi saya katakan, kebanyakan orang yang tidak tahu pramuka seperti apa, yang hanya melihat pramuka dari cangkangnya, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya dipelajari di dalam pramuka, sehingga mereka hanya menjadikan pramuka sebagai bahan hiburan, sebagai bahan pengolok-olok bagi orang-orang yang ikut pramuka. Hal ini mungkin bisa dikatakan sangat miris lah. Mereka tidak tahu apa itu pramuka, mereka tidak tahu rumah tangga pramuka seperti apa, namun dengan mudahnya mereka menjudge pramuka itu ya jelek bagi mereka. Semoga stigma-stigma dan perspektif seperti ini segera hilang dan ya pramuka tidak dijadikan bahan olok-olok seperti inilah. Selanjutnya, namun pada nyatanya eksistensi kegiatan ataupun bakti sosial pramuka belum menggigit dan menjadi kebanggaan di masyarakat. Yap, eksistensi. Satu hal yang mungkin bisa dikatakan tidak terlalu penting, namun sebenarnya sangat penting. Eksistensi pramuka di masyarakat harus lebih ditingkatkan. Kemasifan anggota pramuka dalam membantu masyarakat harus lebih ditingkatkan. Kenapa? Yap, untuk dikenal masyarakat dengan baik, tentunya kita harus melakukan eksistensi yang baik pula. Kita harus sering membuat kegiatan yang membantu masyarakat. Kita membuat kegiatan yang turun langsung ke masyarakat. Contohnya kita membantu masyarakat dalam bergotong royong, memberikan bakti sosial kepada masyarakat. Hal seperti itu yang harus dilakukan untuk menciptakan eksistensi pramuka yang baik, dan juga stigma-stigma dan juga paradigma masyarakat kepada pramuka tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Itu. Yap, memang di zaman sekarang eksistensi pramuka, terlebih di masa pandemi, eksistensi pramuka, mobilisasi pramuka tentunya sangat dibatasi. Ya karena memang pramuka yang notabene-nya yang identiknya adalah kegiatan lapangan di masa pandemi ini harus dibatasi karena kita tidak bisa turun ke lapangan, karena kita tidak bisa berjumpa dengan teman-teman yang lain di pramuka. Namun meskipun di situasi seperti ini, seorang pramuka tentunya belajar bagaimana cara dia survive, bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan baru yang ada di sekitarnya. Itu. Dan yang terakhir dan selanjutnya, namun nyatanya belum tampak keunggulan nyata dari pramuka dibandingkan dengan organisasi pemuda yang lainnya. Ya benar, ini realita yang terjadi. Masih sedikit sekali keunggulan dari pramuka yang nampak nyata lah, kalau harus dibandingkan dengan organisasi yang lainnya. Katakan Karang Taruna, katakan organisasi pemuda yang lainnya. Karena memang mungkin ya identiknya di zaman sekarang pramuka selalu dikaitkan dengan kegiatan sekolah. Padahal pramuka lebih luas daripada itu. Pramuka tidak hanya berbicara tentang sekolah ataupun pangkalan, namun
terlepas dari sekolah, pramuka tetap bisa tetap bisa berkegiatan gitu. Seperti itu. Itulah mengapa karena di zaman sekarang eksistensi pramuka bisa dikatakan kalah dari organisasi pemuda yang lainnya. Hal seperti ini harus diatasi nih. Hal seperti ini harus bisa kita selesaikan. Pramuka harus bisa survive dan mengimbangi, kalau bisa mengungguli eksistensi dari organisasi-organisasi pemuda yang lainnya. Harusnya seperti itu. Semoga kita, mungkin kakak-kakak nanti ada yang ikut pramuka, dan semoga kakak-kakak bisa merealisasikan dari tujuan ini, yakni pramuka harus lebih eksistensinya harus lebih besar, harus lebih aktif dibandingkan organisasi pemuda yang lainnya. Namun pada nyatanya selanjutnya belum tampak jawaban pertanyaan apa untungnya saya aktif di pramuka. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pertanyaan, naon sih untungnya ngiluan pramuka? Apaan sih benefit yang bisa kita dapatkan kalau misalkan kita ikut pramuka? Masih banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena mengapa? Karena masyarakat, karena para pelajar, karena para pemuda hanya mengenal pramuka dari cangkangnya saja. Mereka belum mengupas isi dari pramuka itu apa. Mereka belum tahu bahwa pramuka itu menyenangkan. Mereka belum tahu bahwa dalam pramuka banyak sekali hal-hal unik, hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menantang yang bisa mereka pelajari. Yang tentunya semua hal itu akan menjadi benefit, akan menjadi keunggulan bagi mereka, akan menjadi investasi yang baik untuk di masa hadapan mereka. Dan tentunya hal ini harus kita jawab. Tentunya bukan dijawab dengan ucapan saja, tapi dijawab dengan aksi. Kita harus menjadi seorang pramuka yang baik, yang bisa dinilai baik oleh masyarakat dan dinilai baik oleh para pemuda yang lainnya. Yap, itulah mungkin pemaparan materi mengenai wawasan kepramukaan. Dalam berpramuka, kita tidak hanya belajar tentang teknik-teknik pramuka yang mungkin di zaman sekarang bisa dikatakan membosankan. Masih banyak hal dalam pramuka yang menyenangkan. Dan tentu, kalian akan menemukan hal tersebut ketika kalian join ke dalam pramuka. Maka dari itu, Ekskul Pramuka di SMK DPI sangat membuka pintu untuk kakak-kakak semua yang berminat untuk masuk ke dalam kegiatan kepramukaan. Kami tidak memandang kakak-kakak katakan, saya pengen join nih pramuka tapi saya nggak bisa apa-apa. Pramuka tidak akan memperhatikan hal seperti itu. Dengan kalian join, maka kalian adalah keluarga kami. Pramuka seperti itu. Pramuka tidak akan melihat sejago apa kalian gitu. Tapi ketika kalian berminat, maka pramuka akan merangkul kalian dan tentunya mengajarkan kepada kalian semua. So, let's join us. Mari bergabung dengan pramuka and make the better future, dan buat masa depan yang lebih baik. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.